debat keempat. Kelompok Fawaz Salman jadi melawan kelompok Faiz Salman. lupa. Baik aja di antara ya. Untuk peraturannya masing-masing kelompok hanya diberikan 5 pertanyaan dan hanya diberikan waktu untuk bertanya selama 30 detik. Sementara kelompok yang menjawab diberikan waktu selama 2 menit. Langsung saja kita mulai dari Sweet Faiz, Sweet it. Siapa yang duluan? Yang kalah duluan. Was. Yang kalah duluan. Nah, yang Ya. kalah duluan. Oh, kelompok Faiz duluan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kita ingin menjelaskan tentang cloning pada tikus. Nah, saya saya ambil dari Google langsung, nggak pakai jurnal. Jadi tikus yang diproduksi dari sel yang diambil dari organisme hidup secara seksual. Tikus cloning memiliki susunan genetik yang sama dengan manusia dan mampu hidup sampai usia yang sama. Tikus cloning pertama dinamai Dorami, diambil dari nama robot kucing penyuka Pokemon dalam serial manga Doraemon. Dorami adalah tikus yang tumbuh sehat dan mati secara alami di hari ulang tahun yang kedua. Pada tahun 1998, Wakayama et al. Menggunakan metode Honolulu untuk menghasilkan tikus cloning pertama, itu Jumulina. Jumulina lahir 3 Oktober 1997 dan meninggal 5 Mei tahun 2000 karena sebab alamiah. Ya. Ada yang masih ingin dilanjutkan, Mas Faiz? Udah ya. Baik, kelompok Fawaz diberikan waktu selama 30 detik untuk bertanya. Pertanyaan yang pertama dimulai dari sekarang. Ayo langsung. Ada. Ini waktunya berjalan ya. Malu-malu. Yang makanya pick 10, lu sendiri. 9. Sabar. 5, 4, 3, 2. Ya, waktu pertama habis. Untuk kelompok Fawaz. Saya ingin bertanya untuk kelompok Faiz. Apa spesies tikusnya? Apa gimana pertanyaannya? Apa jenis tikus yang dikloning? Di sini dari data yang saya ambil nggak disebutkan jenis apa ya, dan ya mungkin tikus biasa, tikus peliharaan, nggak disebut jenis apa. Oke. Yang pertama selesai. Ada interupsi saudara-saudara. Ya, untuk pertanyaan kedua, kelompok Fawaz dipersilakan waktu mulai dari sekarang. Dari gue berbicara dong. Pertanyaan selanjutnya, apakah perlakuan hewan yang dikloning berbeda dengan tikus biasa? Beda ya, dia di untuk hewan
untuk lewat hewan lain Untuk hewan tikus yang dikloning sama tikus biasa. perbedaannya apa? Perbedaannya nggak ada perbedaan sih, dia cuma diambil dari sel darahnya terus dimasukin ke embrio, difertilisasi dan dijuali gitu, udah gitu aja. Gitu ya. Terima kasih. Kalau yang tikus cuma satu jenis doang ya makanya sih. Lanjut. Ya, pertanyaan kedua selesai. Untuk pertanyaan ketiga, kelompok awas waktunya mulai dari sekarang. Ada waktu yang lain, Satria apa sama Lu KTP nanya. Itu yang kemarin saya bilang Pak, aktif, berani. Kamu udah berani duduk tapi gak aktif tuh sama aja nilainya. Bapak Satria, Ya, kerjasama sama isi juga. Iku. Apakah terdapat ciri-ciri yang berbeda dalam tikus biasa dengan tikus yang biasa dengan hasil cloningan yang tadi? Apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Sama sekali. Dia sama persis. Dan bahkan usianya juga sama. Udah. Oke, ada lagi nggak mau tanya? Ya, pertanyaan keempat, Cukup, kelompok awas. Cukup bisa dimengerti. Ya, terima kasih Oke. atas jawaban-jawaban. Ya. Udah nih udah. Nah, Beri tepuk tangan meriah untuk kelompok lain. Ya, untuk selanjutnya kelompok Fawas dipersilakan untuk menjelaskan. Waktu menjelaskan adalah 5 menit. Dimulai dari sekarang. ini saya ingin menjelaskan tentang cloning sapi. Media pemerintahan Cina melaporkan keberhasilan cloning ketiga sapi super tersebut merupakan terobosan bagi industri susu Cina dalam mengurangi ketergantungannya terhadap sapi impor. Ningxia Dairy melaporkan terobosan tersebut dilakukan oleh para ilmuwan dari Northwest University of Agricultural and Forestry Science and Technology. Ketika sapi tersebut dilahirkan di wilayah Ningxia dalam rentang waktu yang berbeda menjelang tahun baru Imlek pada 23 Januari. Sapi hasil cloning pertama lahir pada 30 Desember 2022 melalui operasi sesar karena ukurannya yang relatif besar dengan berat 56,7 kg. Ketiganya dikloning dari sapi yang sangat produktif dari ras Friesian Holstein yang berasal dari Belanda. Ras sapi ini disebut mampu menghasilkan 18 ton susu per tahun atau 100 ton susu seumur hidupnya. Menurut teknologi dairy, para ilmuwan tersebut membuat 120 embrio cloning dari sel telinga sapi yang sangat produktif dan menanamkannya di induk sapi pengganti. Ilmuwan utama dalam proyek tersebut, Jin Yaping, mengatakan kepada Global Times bahwa kelahiran ketiga sapi super tersebut merupakan terobosan. Dia menuturkan keberhasilan itu memungkinkan Cina melestarikan sapi terbaik dengan cara yang layak secara ekonomi. Oke, cukup. Ya, Kita ngobrol lagi. untuk Untuk kelompok Faiz dipersilakan untuk bertanya. Untuk bertanya yang tidak dimulai dari sekarang. Apakah sapi termasuk hewan transgenik? Apakah sapi tersebut termasuk hewan transgenik? Ya, Faiz.
nggak ada apa? Emang ada ya gitu ya? Saya mau menjelaskan itu loh ya. Kamu nggak salah-salah aja ya? Memang boleh. Kasih kelas 20. Kasih kelas. Tidur. Sakit. Sama siapa? Tadi dia tadi masuk. Asubukum hatta syarah. Wahid. Kaifa halukum? Wahid. Oke, sapi adalah hewan. Hewan transgenik. Salah satu dari hewan transgenik. Kenapa transgenik? Kenapa termasuk hewan transgenik? Karena hewan apa ya? Karena sapi mempunyai karena sapi 20 detik. dengan sengaja telah dimodifikasi genomnya, gen disusun dari suatu organisme yang dapat proses karena berkali 10, 9, 8. oke. Ya, pertanyaan kedua untuk kelompok Faiz dipersilakan. udah tadi 22 3 sekarang. Ya. Izin bertanya. Oh iya, oh iya. Ya. Apa perbedaan fisik khusus sapi cloning dengan non cloning? Perbedaannya sih sebenarnya ya nggak terlalu jauh-jauh ya. Spesifik Mas, spesifik. Karena sebenarnya fisiknya kayaknya nggak terlalu berbeda ya. Mungkin perbedaannya 10, 9, 8, ini ya. 7, Perbedaannya jumlah ini melebihi hampir 2, 1. Stop. 1,9, 1,8, 1,7, 1,7, ya Allah. 1,5, Sibuk otak-atik apa? 1,3, 1,2, 1,1, 09, 08, Itu 20 detik. 06, 05, Udah, cukup pertanyaan selanjutnya. Oh, itu beda dengan kita, boy. Minus 1. Nah, sebenarnya dari perbedaan fisik mungkin tidak ada perbedaan, tapi kalau untuk kualitas jelas kualitasnya berbeda gitu. Karena pasti sapi-sapi yang dipilih untuk di cloning itu dibuat untuk membuat sapi yang lebih bagus daripada sapi-sapi lainnya gitu. Ya, pertanyaan ketiga untuk kelompok dari kelompok Faiz
Faiz, dipersilakan. Tadi ada 3. Dapat sekarang. Dapat ya, dapat. Fokus. Yang keempat untuk kelompok Faiz. Apakah kloningan sapi tersebut membutuhkan alat khusus dalam cloning sapi? Tentu saja karena untuk mengkloning suatu hewan itu sangat tidak mudah ya. Iya. Jadi karena untuk membuat suatu yang baru, membuat apa ya? Karena mengkloning itu tidak bisa langsung dikerjakan oleh manusia, tapi manusia harus membutuhkan alat untuk mengkloning suatu hewan. Ya jadi gitu kurang lebih ya. Ya, oke. Kelompok Faiz ingin mengajukan pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir atau sudah cukup di pertanyaan keempat? Kurang. Ya, waktu untuk bertanya dipersilakan. Dan Ya, untuk Ceving. pertanyaan terakhir, lihat. Sama-sama. Tat, ruang penyimpanan tidak cukup. Waduh, pantung Ustaz, Lama nih tadi. siapa ini?